Di antara lo ada nggak sih yang males main kaki? Atau ada di antara lo yang bodi atasnya udah kekar, tapi kaki kayak burung bangau? Pernah dengar istilah never skip leg day? Tapi kenyataannya, banyak orang justru malas latihan kaki. Entah karena pegalnya nggak karuan, atau karena merasa nggak sepenting upper body. Padahal, latihan kaki itu krusial banget buat perkembangan fisik kamu secara keseluruhan. Di video ini, kita bakal bahas tuntas. Pertama, kenapa leg day itu penting. Kedua, jenis-jenis latihan kaki. Ketiga, teknik yang benar. Keempat, kesalahan umum dalam latihan kaki. Kelima, contoh program latihan kaki yang bisa langsung kamu coba. Let's go! Sebelum kita mulai, minta tolong di-subscribe dulu ya, dan diklik atau diaktifkan loncengnya ya, agar lo nggak ketinggalan video gua lainnya. Banyak orang fokus sama otot dada, lengan dan bahu, tapi lupa bahwa kaki adalah fondasi tubuh kita. Kaki menopang seluruh beban tubuh kita. Jadi logikanya, makin kuat kaki kita, makin kuat pula keseluruhan tubuh kita. Ada beberapa alasan utama kenapa latihan kaki itu penting banget. Pertama, melatih otot terbesar di tubuh. Otot seperti quadriceps, hamstrings, dan gluteus adalah kelompok otot besar. Latihan kaki secara otomatis membakar lebih banyak kalori dan mendorong pembentukan otot lebih cepat. Kedua, stimulasi hormon anabolik. Latihan compound seperti squat dan deadlift mendorong tubuh memproduksi lebih banyak testosteron dan growth hormone 2, hormon penting untuk membangun massa otot di seluruh tubuh, bukan cuma kaki. Ketiga, keseimbangan dan performa. Kaki yang kuat bikin kamu lebih stabil, lebih seimbang, dan performa olahraga kamu meningkat drastis. Mau lari lebih cepat? Melompat lebih tinggi? Angkat bench press lebih berat? Semua dimulai dari kekuatan kaki. Sebelum kita ngomongin latihan, yuk kenali dulu anatomi dasar otot kaki. Otot kaki terdiri dari, pertama, quadriceps paha depan. Bertanggung jawab untuk meluruskan lutut, dipakai saat berjalan, naik tangga, dan tentu saja saat squat. Kedua, hamstrings paha belakang. Fungsinya untuk menekuk lutut dan menggerakkan pinggul. Kalau kamu sering lari atau main bola, hamstring ini vital banget. Ketiga, gluteus bokong. Salah satu otot terkuat di tubuh manusia. Gluteus yang aktif bikin postur tubuh bagus dan mencegah cedera punggung bawah. Keempat, calves betis. Otot kecil tapi penting buat stabilitas dan mobilitas pergelangan kaki. Kalau lo cuma melatih satu bagian dan mengabaikan yang lain, hasilnya bisa nggak seimbang, bahkan berujung cedera. Latihan kaki bisa dibagi dua, latihan compound dan isolation. Compound movements, latihan yang melibatkan banyak sendi dan otot secara bersamaan, efisien dan sangat efektif. Contohnya, 1. Barbell back squat, gerakan utama dalam leg day, melatih seluruh otot kaki, tambah core. Fokus pada form, jangan asal berat. 2. Front squat, lebih menekankan quadriceps dan postur tegak. 3. Romanian deadlift, target hamstrings and glutes. Sangat bagus untuk kekuatan pinggul dan punggung bawah. 4. Walking lunges, bagus buat melatih keseimbangan, core dan otot unilateral satu sisi. 5. Leg press, alternatif buat yang belum nyaman dengan squat barbell, tapi tetap harus jaga kontrol. Isolation movements, untuk fokus memperkuat otot tertentu, contohnya, 1. Leg extension, fokus pada quadriceps, jangan terlalu berat, kontrol gerakan lebih penting. 2. Seated atau prone leg curl, fokus pada hamstrings, bisa dilakukan dengan mesin. 3. Standing calf raises, seated calf raises, jangan lupakan betis. Latihan ini juga bantu lari dan lompat. 4. Hip thrust, salah satu latihan terbaik untuk gluteus, cocok untuk cowok dan cewek. Lo gabungin kedua jenis latihan ini untuk hasil terbaik. Teknik yang benar itu segalanya. Jangan kejar beban,
kalau form kamu masih kacau. Ini beberapa tips penting, yaitu, pertama, warm up. Jangan langsung angkat berat, mobilisasi pinggul, lutut, dan pergelangan kaki dulu. Kedua, perhatikan postur. Punggung harus netral, lutut jangan melewati jari kaki saat squat. Ketiga, gunakan full range of motion. Jangan setengah-setengah karena malas atau takut capek. Keempat, latihan pelan dan terkendali. Fokus ke kontrol gerakan, bukan cuma gerakin beban cepat-cepat. Kelima, jangan ego lifting. Berat penting, tapi teknik lebih penting. Ini beberapa kesalahan yang sering banget gue lihat di gym. 1. Melewatkan leg day, karena nggak kelihatan di kaca. 2. Latihan kaki tapi cuma 1-2 gerakan. 3. Hanya fokus ke quads, glutes tapi hamstrings dilupakan. 4. Nggak latihan betis sama sekali. 5. Nggak pemanasan, atau asal gerakan ujung-ujungnya cedera. Jangan sampai ya, lo masuk kategori ini. Mind-muscle connection adalah kemampuan untuk secara sadar merasakan dan mengaktifkan otot tertentu saat melakukan suatu gerakan atau latihan. Ini bukan sekedar menggerakkan beban dari titik A ke B, tapi lebih pada mengontrol dan memfokuskan pikiran ke otot yang sedang bekerja, agar kontraksi otot menjadi lebih optimal. Ya, banyak orang lupa hal ini. Fokus pada koneksi antara otak dan otot. Jangan asal gerak. Rasakan setiap kontraksi. Mind-muscle connection bikin latihan lebih efektif, walaupun bebannya nggak terlalu berat. Jadi sekarang, udah nggak ada alasan lagi untuk skip leg day. Latihan kaki itu bukan cuma bikin lo lebih kuat, tapi juga bikin performa meningkat dan badan lebih proporsional. Ya, biarpun abis latihan kaki lo berasa keriting kayak Jimmy di upstairs lagi manggung. Oke, kalau lo suka video ini, kasih like dan subscribe sekarang juga. Tulis di komentar, latihan kaki favorit lo apa? Dan kalau kamu mau program latihan kaki lengkap, komen juga ya. Biar gua buatin di video selanjutnya. Gua pamit, salam sehat semua.